Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang asuhan keperawatan keluarga dewasa. Keluarga dewasa merupakan tahap perkembangan keluarga ketika anggota keluarga, khususnya orang tua, berada pada fase usia dewasa dengan tanggung jawab yang lebih kompleks dalam kehidupan rumah tangga. Pada tahap ini, keluarga biasanya telah memiliki peran yang lebih stabil, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun emosional. Orang tua berperan sebagai pengambil keputusan utama, pendidik bagi anak, serta penanggung jawab dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Dalam fase ini, keluarga menghadapi berbagai tugas perkembangan seperti memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anggota keluarga, mempertahankan hubungan harmonis antar anggota, mendidik anak menuju kemandirian, serta menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Selain itu, keluarga dewasa juga dituntut untuk mampu menerapkan perilaku hidup sehat guna mencegah timbulnya masalah kesehatan. Karakteristik keluarga dewasa di antara lain yang pertama adalah usia orang tua berada pada tahap dewasa, dan yang kedua, memiliki peran dan tanggung jawab yang stabil. Yang ketiga, anak berada pada fase pertumbuhan menuju kemandirian. Yang keempat, pengambilan keputusan berpusat pada orang tua. Dan yang kelima, adanya penyesuaian terhadap perubahan peran. Yang keenam, menjaga hubungan interpersonal yang harmonis. Yang ketujuh, fokus pada pemeliharaan kesehatan keluarga. Dan yang kedelapan adalah mulai mempersiapkan masa tua. Tugas perkembangan keluarga dewasa di antara lain yang pertama adalah mempertahankan hubungan perkawinan yang harmonis. Dan yang kedua, memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan sosial anggota keluarga. Yang ketiga, membimbing dan mendidik anak menuju kemandirian. Yang keempat, menyesuaikan diri terhadap perubahan peran dalam keluarga. Yang kelima, menjaga kesehatan anggota keluarga. 6. Mengatur dan mempertahankan stabilitas ekonomi keluarga. Yang ketujuh, membangun hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, mempersiapkan masa tua dan pensiun. Peran perawat pada keluarga dewasa. Perawat memiliki peran penting dalam membantu keluarga dewasa mencapai dan mempertahankan kesehatan yang optimal. Peran ini dilakukan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Adapun peran perawat pada keluarga dewasa meliputi yang pertama sebagai pendidik atau edukator, yang kedua sebagai konselor, yang ketiga sebagai koordinator, yang keempat sebagai fasilitator, yang kelima sebagai pelaksana asuhan keperawatan, dan terakhir sebagai advokat. Pertimbangan kesehatan. Pertimbangan kesehatan pada keluarga dewasa merupakan hal penting untuk menjaga kesejahteraan seluruh anggota keluarga serta mencegah timbulnya masalah kesehatan. Pada tahap ini, keluarga menghadapi berbagai perubahan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang dapat memengaruhi kondisi kesehatan. Adapun pertimbangan kesehatan keluarga dewasa meliputi pemeliharaan kesehatan fisik, pencegahan penyakit, kesehatan mental dan emosional, kesehatan reproduksi, keamanan lingkungan rumah, keseimbangan ekonomi dan kesehatan, persiapan menuju usia lanjut, dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan. Asuhan keperawatan. A. Pengkajian. Data umum, nama kepala keluarga Tuan R, umur 30 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, nama istri Nyonya S, umur 27 tahun, pendidikan SMA. Kedua, tipe keluarga. Keluarga inti terdiri dari Tuan R, Nyonya S, dan kedua anak kandung. Ketiga, keluhan utama. Kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, dan persiapan masa depan sering menjadi sumber keluhan. Yang keempat, lingkungan rumah. Lingkungan rumah cukup mendukung kesehatan keluarga. Namun masih perlu peningkatan dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan pola hidup sehat anggota keluarga. B. Diagnosis keperawatan. SDKI 1. Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Data subjektif. 1. Keluarga mengatakan tidak memahami penyakit yang diderita anggota keluarga.
2. Keluarga mengatakan tidak tahu cara merawat anggota keluarga yang sakit di rumah. Data objektif. 1. Anggota keluarga tampak tidak mampu menjelaskan penyakit yang diderita pasien. 2. Pola makan keluarga tidak sesuai anjuran kesehatan. 3. Pasien jarang melakukan pemeriksaan rutin. 4. Keluarga tampak kurang terlibat dalam perawatan pasien. LKI, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Setelah dilakukan tindakan keperawatan kali 24 jam, diharapkan status kesehatan keluarga membaik dengan kriteria hasil. 1. Kemampuan keluarga mengenal masalah kesehatan meningkat. 2. Kemampuan keluarga mengambil keputusan meningkat. 3. Kemampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit meningkat. 4. Kemampuan keluarga memodifikasi lingkungan rumah meningkat. 5. Kemampuan keluarga memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan meningkat. 6. Kepatuhan keluarga terhadap program pengobatan meningkat. 7. Pengetahuan keluarga tentang penyakit dan perawatan meningkat. 8. Perilaku hidup bersih dan sehat meningkat. Psiki, edukasi kesehatan. Tindakan observasi, identifikasi kesiapan dan kemampuan keluarga menerima informasi, identifikasi faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup sehat. Terapeutik, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, jadwalkan pendidikan kesehatan. Edukasi, jelaskan faktor risiko, penyebab, tanda dan gejala penyakit. Ajarkan cara perawatan anggota keluarga yang sakit di rumah. Anjurkan kepatuhan minum obat dan kontrol rutin ke fasilitas kesehatan. Anjurkan penerapan pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, istirahat cukup. Nah, kita masuk dalam diagnosa yang kedua, yaitu coping keluarga tidak efektif. Di mana dengan data subjektifnya yaitu keluarga mengatakan bingung dalam menghadapi kondisi anggota keluarga yang sedang sakit. Yang kedua, keluarga mengatakan merasa terbebani secara fisik, emosional, atau secara ekonomi. Dengan data objektifnya yaitu keluarga tampak cemas, gelisah, atau menangis. Yang kedua, keluarga tampak tidak mampu mengambil keputusan. Yang ketiga, terlihat komunikasi keluarga kurang efektif. Yang keempat, dukungan keluarga terhadap pasien kurang optimal. Dan yang terakhir, yang kelima, terjadi konflik antar anggota keluarga terkait pengobatan atau perawatan. Nah, dengan luaran keperawatannya yaitu coping keluarga tidak efektif. Di mana setelah dilakukan tindakan keperawatan selama titik-titik kali 24 jam, diharapkan coping keluarga ini meningkat dengan kriteria hasil yaitu keluarga mampu mengekspresikan perasaan dengan baik, keluarga mampu mengambil keputusan terkait perawatan pasien, dan dukungan emosional keluarga meningkat, keterlibatan keluarga dalam perawatan meningkat, komunikasi antar anggota keluarga membaik, konflik dalam keluarga menurun, kemampuan keluarga beradaptasi terhadap masalah kesehatan meningkat, dan juga beban psikologis keluarga menurun. Nah, di sini ada intervensi keperawatan yaitu dukungan keluarga dengan tindakan observasi yaitu identifikasi kesiapan dan kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga, identifikasi stresor yang dialami keluarga dengan terapeutik yaitu dengarkan keluhan dan perasaan keluarga secara terapeutik dan juga libatkan keluarga dalam proses keperawatan pasien dan fasilitasi keluarga dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan. Dengan edukasi yang diberikan yaitu dorong keluarga untuk saling mendukung antar anggota keluarga dan juga anjurkan keluarga memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, kita masuk pada STKI, yaitu gangguan proses keluarga. Nah, di sini ada data subjektif DS. Yang pertama, keluarga mengatakan komunikasi dalam keluarga kurang baik. Yang kedua, keluarga mengatakan sulit membagi peran dalam keluarga. Kemudian ada data objektif atau DO. Yang pertama, terlihat komunikasi antar
anggota keluarga tidak efektif. Yang kedua, kurangnya keterlibatan keluarga dalam perawatan pasien. Yang ketiga, terjadi konflik saat pengambilan keputusan. Yang keempat, peran keluarga tidak berjalan dengan baik. Yang kelima, salah satu anggota keluarga tampak menarik diri. Yang terakhir, yang keenam, dukungan emosional antar anggota keluarga yang menurun. Kita masuk pada SLKI, yaitu gangguan proses keluarga. Setelah dilakukan tindakan keperawatan titik-titik kali 24 jam, diharapkan proses keluarga membaik dengan kriteria hasil, komunikasi antara anggota keluarga meningkat, hubungan emosional dalam keluarga membaik, dukungan emosional dalam keluarga meningkat, konflik keluarga menurun, pembagian peran keluarga menjadi lebih jelas meningkat, keterlibatan keluarga dalam perawatan meningkat, pengambilan keputusan keluarga menjadi lebih efektif meningkat, keharmonisan keluarga meningkat. Baik, kita masuk pada psiki, yaitu konseling keluarga. Tindakan observasi yang pertama, identifikasi sumber konflik dalam keluarga terapeutik. Yang kedua, bina hubungan saling percaya dengan keluarga. Ketiga, bantu keluarga mengenali masalah utama. Yang keempat, fasilitasi keluarga dalam mencari solusi bersama. Kelima, dorong pembagian peran yang jelas dalam keluarga edukasi. Dan yang keenam, ajarkan komunikasi yang efektif antar anggota keluarga. C. Intervensi keperawatan. Pertama, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Kedua, coping keluarga tidak efektif. Ketiga, gangguan proses keluarga. Intervensi yang pertama, edukasi kesehatan. Kedua, dukungan keluarga. Ketiga, konseling keluarga. D. Implementasi. Mengidentifikasi masalah kesehatan yang dialami anggota keluarga, menilai kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit, mengajarkan cara perawatan pasien di rumah, memberikan edukasi tentang pola makan sehat, olahraga dan istirahat, menjelaskan pentingnya kontrol rutin ke fasilitas kesehatan, membantu keluarga menentukan prioritas masalah, dan memberikan dukungan dalam memilih tindakan yang tepat. Bagian E, evaluasi. Pertama, kemampuan mengenal masalah kesehatan. Keluarga mampu menjelaskan penyakit yang dialami anggota keluarga serta tanda dan gejala yang perlu diwaspadai. Kedua, kemampuan mengambil keputusan. Keluarga mampu menentukan tindakan yang tepat dan segera membawa anggota keluarga ke fasilitas kesehatan saat kondisi memburuk. Ketiga, kemampuan merawat anggota keluarga. Keluarga mampu melakukan perawatan di rumah, seperti pemberian obat, pengaturan diet, dan menjaga kebersihan pasien. Kesimpulan, keluarga dewasa merupakan tahap perkembangan keluarga yang ditandai dengan anggota keluarga berada pada usia produktif, memiliki tanggung jawab terhadap pasangan, anak, pekerjaan, serta kesehatan keluarga. Pada tahap ini, keluarga berperan penting dalam menjaga kesejahteraan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Masalah yang sering muncul pada keluarga dewasa meliputi penyakit kronis, stres, pekerjaan, konflik peran, kurangnya komunikasi, serta ketidakefektifan dalam manajemen kesehatan keluarga. Oleh karena itu, keluarga perlu memiliki kemampuan dalam mengenali masalah kesehatan, mengambil keputusan yang tepat, merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan yang sehat, dan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan.